Halo Sobat ATR BPN, pada agenda kedua tugas individu pertama ini akan membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sebelum membahasnya lebih lanjut, perkenalkan saya Ripka Yeniwati dari Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik? Mari kita simak penjelasannya. Sebagai aparatur sipil negara, sudah seharusnya kita memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat supaya tercapainya aparatur sipil negara yang profesional dan berkarakter. Nah, apa saja peran sebagai aparatur sipil negara? Sebagai ASN, kita berperan sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja nilai-nilai publik yang dimaksud? Nilai-nilai publik tersebut ada 4 poin. Yang pertama adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Pada poin yang pertama ini, dapat kita ilustrasikan jika seorang ASN memiliki tugas ke lapangan dan warga pemohon memiliki pilihan politik A, sedangkan ASN tersebut memiliki pilihan politik B. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan untuk ASN tersebut menunda atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Pada nilai ini, diharapkan PNS bisa bersifat netral dan tidak berpihak pada kepentingan apapun, terutama pada unsur politik. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. ASN harus bisa bersifat profesional dan tidak membeda-bedakan kepentingan perseorangan, kelompok maupun instansi. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Sebagai ASN harus memiliki kemampuan dalam bidang masing-masing sehingga terciptanya pelayanan publik yang profesional. Tiga fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama adalah peran demokratis. Peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga dapat diartikan cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Cinta tanah air dapat kita terapkan dengan membeli produk-produk negara kita sendiri dan melestarikan budaya kita seperti bangga menggunakan pakaian batik. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu toleran, tidak zalim, sopan atau santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung, dan investasi. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Pada pasal 10 nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik. Dapat dikatakan, ASN melaksanakan segala perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang suatu pemerintahan. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, berorientasi pada kebijakan publik. Dan yang ketiga, berintegritas tinggi. Ketiga, etika publik. Merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang terdapat pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pasal yang kelima. Kode etik yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis. Proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju
bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Ketiga, legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik kepentingan diantaranya adalah aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, dan pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sekian presentasi saya terkait rangkuman materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.